Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina. Amin ya rabbal alamin. Para santri sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah di kesempatan kali ini meskipun wabah corona masih Allah jadikan ujian buat kita semua, kita berusaha untuk tetap ngaji baik dari rumah atau sebagiannya dari pondok. Apa saja kita lakukan agar tidak menjadikan kita menjadi orang yang ketinggal ngajinya pada musim seperti ini. Karena apa? Karena liburnya panjang sekali ya. Kalau di rumah belas orang ngaji eman-eman ya. Kita tentu rugi, ada kekosongan ilmu yang sangat panjang, tidak kita menerima asupan gizi dari ilmu dari para ulama. Oleh sebab itu kita akan mulai dan kita kembali akan mengkaji kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kita sudah masuk ke bab ke-7. Saya bacakan matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-babus sabi'u. Bab yang ke-7. Fi adabin nasi kullihim ma'al Qur'ani. Bab ke-7 ini menjelaskan tentang adab-adab masyarakat secara luas terhadap Al-Quran. Kenapa harus ada bab seperti ini? Karena ini belum dibahas. Nah, di bab-bab awal dulu kita sudah membahas adab guru ngaji, guru Quran terhadap Al-Quran, terhadap santri-santrinya. Kemudian sudah bahas pula adab santri, adab thalibul ilmi terhadap guru ngajinya, terhadap Al-Quran. Nah, sekarang beliau membahas lanjutannya tentang adab masyarakat secara luas. Nah, masyarakat secara luas terhadap Al-Quran. Beliau memulainya di sini dengan mengutip hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Sahih Muslim. Saya bacakan. Thabata fi Sahihi Muslimin radhiyallahu anhu an Tamimin ad-Dari radhiyallahu taala anhu qol. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari sahabat Tamim. Sahabat Tamim ini punya anak namanya Ruqayyah, maka dia mendapat kunyah julukan Abu Ruqayyah. Nah, dari sahabat Tamim, Abu Ruqayyah Ad-Dari, nama bapaknya Aus, berarti Tamim bin Aus Ad-Dari. Radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, berkata Tamim Ad-Dari, Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh bersabda, apa kata beliau? Ad-dinun nasihatu. Agama ini adalah nasihat. Ini sudah populer hadis ini, penjelasannya panjang lebar di kitab yang disusun oleh Imam An-Nawawi juga ada, Al-Arba'in An-Nawawiyah misalnya. Agama ini adalah nasihat. Qulna, kami para sahabat bertanya, liman, untuk siapa, kepada siapa wahai Rasulullah? Qala, beliau menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin
wa ammatihim. Kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada para pemimpin umat Islam, ulil amri mereka, wa ammatihim, dan masyarakat umum kaum muslimin. Nasihat kepada Allah, penjelasannya bahwa agama ini maknanya kita diminta untuk mentauhidkan Allah, menjaga adab kepada Allah, dengan akidah kita dijaga betul, ya, ketauhidan kita kepada Allah ini dijaga betul. Maka ini nasihat kepada Allah. Wali kitabihi. Nah, ini yang akan masuk dalam hal ini nanti, bahwa di antara nasihat kepada kitab, berarti kita harus meyakini, salah satunya kita harus meyakini bahwa kitab-kitab yang Allah turunkan ini benar-benar adalah kitab yang diturunkan oleh Allah. Nggak boleh kita menyangkal dengan mengatakan bahwa ada sih tapi saya yakin itu bukan Allah yang menurunkan, misalnya begitu. Maka ini kufur kalau sampai kita meyakini seperti itu. Maka itu nasihat wali rasulihi, kepada rasulnya. Setelah Allah, kitab, rasul. Para ulama mengatakan kenapa harus setelah Allah, kitab, baru rasul? Kenapa enggak rasul dulu? Mereka mengatakan karena kitab itu bersifat kekal abadi sampai akhir zaman, sedangkan rasul terbatas usia, ya. Contohnya hari ini Rasulullah sudah wafat, tetapi kitab suci Al-Qur'annya masih. Oleh sebab itu didahulukan kitab, kemudian Rasul, wali a'immatil muslimin wa ammatihim, kepada pemimpin kaum muslimin wa ammatihim, dan keumuman masyarakat umum mereka. Nah, di sini ada nasihat untuk ammah, masyarakat umum juga, kaum muslimin. Di teks berikutnya Imam An-Nawawi berkata, al-imanu bi annahu qala al-ulama'u rahimahumullah, berkata para ulama, semoga Allah merahmati mereka, an-nasihatu li kitabillahi ta'ala hiya, yang dimaksud dengan nasihat kepada kitab Allah Ta'ala hiya, yaitu al-iman, beriman, bi annahu, bahwa kitab Allah itu adalah kalamullah, adalah kalam Allah Ta'ala wa tanziluh, bahwa kitab Allah itu adalah kalam Allah dan sesuatu yang diturunkan olehnya, adalah tanzilnya, yang diturunkan olehnya, kalam Allah yang diturunkan olehnya. Jadi dia bukan makhluk, ya, clear di sini, dia adalah kalam Allah. La yushbihuhu syai'un min kalamil khalqi, tidak ada sesuatu pun kalam makhluk yang serupa dengannya. Tidak ada, mau kita ngobrol apa saja, ngomong ngalor ngidul, tidak ada yang serupa dengannya. Mau berupa syair-syair indah, puisi-puisi yang berliku-liku, tidak bisa menyerupai keindahan dan kedalaman maknanya. La yushbihuhu syai'un min kalamil khalqi wa la yaqdiru ala mislihi al khalqu bi asrihim, dan tidak ada seorang pun dari makhluk yang bisa menyamainya, ya, maupun diusahakan dengan seluruh kemampuan mereka, tidak ada yang bisa, tidak ada yang mampu untuk membuat yang serupa dengannya. Ini bentuk dari atau perwujudan dari an-nasihah li kitabillah. Selanjutnya, tsumma ta'dhimuhu, mengagungkannya, wa tilawatuhu haqqa tilawatih, membacanya dengan sebaik-baik tilawah, dengan memenuhi hak-haknya, wa tahsinuha, dengan tajwid, dengan tahsin yang benar. Ini adalah bentuk dari nasihat kepada kitab Allah. Wal khusyu'u indaha, khusyuk ketika mendengarkannya, baik ketika membaca sendiri maupun mendengarkan orang yang membacakan, kita khusyuk.
Wa iqamatu hurufihi fit tilawati, menegakkan huruf-hurufnya ketika tilawah, tidak mengurangi, tidak mengubah, tidak melakukan lahan perubahan. Itu bentuk dari nasihat li kitabillah. Wadzabu anhu li ta'wilil muharrifina. Kita menolak, mengecam li ta'wilil muharrifin, perubahan takwil yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan penyimpangan, penyelewengan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Wa ta'arrudit taghin. Kemudian penentangan orang-orang yang melakukan penentangan, pembangkangan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Ini terutama para liberalis ya. Ini kita harus melakukan perlawanan, penentangan kepada mereka sebagai bentuk pembelaan terhadap Al-Qur'an, karena ini bagian dari an-nasihah li kitabillah. Wa tasdiqu bima fihi, membenarkan segala yang berasal darinya, yang ada di dalamnya. Ya. Di antara bentuk dari nasihat kepada kitab Allah adalah membenarkan semua yang ada di dalamnya. Jadi tidak boleh kita percaya sebagian, tidak percaya sebagian, membenarkan sebagian, menyalahkan sebagian. Kalau ada yang tidak cocok dengan akal kita, yang kita koreksi akal kita, bukan Al-Qur'annya. Wah, ini Al-Qur'an ini sudah tidak relevan. Nah, ini contoh kesesatan berpikir. Wal wuqufu ma'a ahkamihi, kemudian kita wukuf, berhenti, taat, tidak menentang ma'ahkami ya, beserta atau terhadap hukum-hukumnya. Di dalam Al-Qur'an banyak hukum-hukum, babi haram. Ya kita wukuf, sudah taat saja, manut. Tidak usah kemudian membuat ijtihad lagi begitu. Ya babi yang haram itu ya kalau dia misalkan dimakan dagingnya, kalau yang dimakan kulitnya enggak perlu begitu, sudah ya. Para ulama sudah sepakat keharaman babi itu mutlak secara umum ya, maka wukuf saja kita. Riba haram, enggak usah buat definisi ya agak halal begitu misalnya, enggak boleh ya, haram ya, kita wukuf saja. Wa tafahhumu ulumihi wa amsalih, kita memahami ilmu-ilmu Al-Qur'an dan yang semisalnya. Apa misalnya ya? Kita belajar ulum tafsir, kita belajar bahasa Arab sebagai wasilahnya, kita belajar ulumul Qur'an, kita belajar tentang tasyri' ya, usul fikihnya. Nah, itu semua kita pelajari sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kalau kita mengamalkan ad-dinun nasihah, yaitu salah satunya nasihat li kitabillah. Wal i'tina'u bimawa'idih, perhatian dan sangat responsif kita terhadap nasihat-nasihatnya. Jadi nasihat Quran ini bukan buat pajangan ya, bukan buat hiasan, tetapi untuk diperhatikan, diamalkan. Wat tafakkuru fi ajaibihi, bertafakur terhadap keajaiban-ajaibannya yang diceritakan oleh Al-Qur'an, kemukjizatan-kemukjizatan di dalamnya, kita bertafakur yang menjadikan kita tambah beriman ya. Wal amalu bimuhkamih wat taslimu bimutasyabihi, kita beramal dengan ayatnya yang muhkam, yang sudah jelas, yang wadihah, yang sudah jelas ayatnya, maka langsung kita amalkan. Sholat wajib-wajib, tidak usah didefinisikan ya. Wa taslimu bimutasyabih, dengan ayatnya yang mutasyabih kita taslim ya, beriman ya, kita langsung saja, pokoknya ini yang tahu Allah, wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Jangan ini enggak paham saya maksudnya, mungkin bukan ayat, tidak boleh begitu, haram ya. Maka kita harus taslim terhadap ayatnya yang mutasyabih. Wal bahthu an umumih
wa khususih wa nasikhih wa mansukhih wa nasyru ulumih. Kita mengkaji, meneliti yang umum dan yang khusus, yang nasikh dan yang mansukh. Wa nasyru ulumih, menyebarkan ilmu-ilmunya. Wa du'a'u ilaihi, mengajak orang untuk mendekat kepada Al-Quran, mengajak orang untuk mengamalkan Al-Quran. Agar apa? Biar bisa kita menjadi ahli Quran. Ya, karena ahli Quran itu enggak cuma yang hafal Quran saja, tetapi ahli Quran adalah dia yang mengamalkan Al-Quran, yang interaksinya baik terhadap Al-Quran lalu mengamalkannya. Kalau dia hanya hafal Al-Quran tetapi dia tidak mengamalkan Al-Quran, para ulama sepakat dia bukan ahlul Quran. Wa ila ma dzakarnahu min nasihatihi, dan kita menyebarkan nasihat-nasihat yang kami sebutkan tadi semuanya. Itu yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi ketika memahami tentang an-nasihat li kitabillah. Yaitu prolog beliau di sini ya. Selanjutnya kita akan masuk pada faslun ya, atau subbab berikutnya. Faslun, pasal ajma'al muslimuna ala wujubi ta'zimil Qur'anil azizi. Seluruh kaum muslimin, ulama-ulama kaum muslimin bersepakat ala wujubi ta'zimi Al-Quranil Aziz alal itlaq. Wajib hukumnya mengagungkan Al-Quran secara mutlak. Enggak ada perdebatan lagi. Pokoknya Al-Quran ini mesti diagungkan. Ya, mesti diagungkan. Dalam hal ini baik dia teks ayatnya maupun lembaran-lembaran mushafnya, semua harus diagungkan. Maka saya sering bilang, tidak boleh kita jalan di lantai berdiri gitu, Quran taruh di lantai juga. Ya, karena Quran ini berisi kalam Allah, meskipun dia dicetak dengan kertas pabrik biasa, tapi begitu berisi teks-teks ayat-ayat Al-Quran, statusnya beda. Bukti kalau statusnya beda apa? Kita bawa dia ke kamar mandi boleh tidak? Tidak boleh. Kalau kita bilang, oh, ini kan cuma cetakan biasa, bawa kamar mandi juga kita harusnya bilang, kan ini juga cetakan biasa. Enggak boleh, karena dia berubah status, berubah penyikapan kita kepadanya setelah dia berisi teks-teks ayat ini. Maka enggak boleh naruh Al-Quran sembarangan. Lawang pelajaran atau ilmu-ilmu umum saja sebenarnya taruh di lantai buat kita injek-injek sembarangan saja kan enggak pantas. Apalagi ini berisi ayat-ayat suci. Ya, jelas durhaka bagi saya. Sudah pengamalannya terhadap Quran jauh, hafal juga enggak. Ya, udah gitu disuruh menjaga adab dengan Quran kok sulit. Ini tidak betul ya. Maka Quran harus ditaruh di tempat yang lebih tinggi. Kalau dulu guru saya dulu ngajar itu, ya kalau kita duduk seperti ini ya minimal tingginya di atas lutut kita lah ya. Itu standarnya minimal. Wa tanzihihi wa siyanatihi, mensucikannya, wa siyanatihi, dan menjaganya. Wa ajma'u ala anna man jahada minhu harfan mimma ujmi'a alaihi, dan para ulama serta kaum muslimin telah bersepakat, berijma' bahwa anna man jahada minhu harfan mimma ujmi'a alaihi, bahwa orang yang jahada minhu, jahada bimana ankaro, mengingkarinya, baik satu huruf saja dari Al-Quran, mimma ujmi'a alaihi, padahal itu sudah ijma' merupakan bagian dari Al-Quran. Au zada harfan lam yaqra' bihi ahadun, atau menambah huruf lam yaqra' bihi ahadun yang tidak pernah dibaca oleh seorang pun. Jadi qiraahnya ini syad yang fatal begitu. Ini aneh begitu. Misalnya apa kalau mengingkari satu huruf dari Al-Quran? Misalnya adalah
Bismillahirrahmanirrahim. Bi pada bismillah itu seluruh ulama dan kaum muslimin sejak awal itu bi itu termasuk dari ayat Quran. Kok dia ingkar mengatakan saya tidak mau baca yang ada bi-nya, saya mau buat bacaan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Ini apa hukumnya? Nanti akan kita coba lihat. Auzata harfan lam yaqra bihi ahadun, atau baca ayat Al-Qur'an yang dia tambahi sendiri, tambahi satu huruf saja misalnya, tapi itu tidak pernah ada riwayat yang bisa membenarkan bacaan tersebut. Tak pernah ada riwayat dari qiraah sab'ah, qiraah asyarah yang bisa membenarkan dia membaca ayat tersebut. Ya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim ditambahi wa bismillahirrahmanirrahim, nambahi wa begitu. Ya. Wa huwa alimun bidzalika, ini catatannya, sedangkan dia tahu kuncinya dia tahu atas apa yang ia lakukan itu semacam itu adalah tidak betul, dia paham melakukan itu, maka kata Imam An-Nawawi fahuwa kafirun, maka status orang ini adalah kafir. Naudzubillah min dzalik, ya. Kuncinya apa tadi? Alimun bidzalik, dia tahu bahwa itu tidak bagian dari Quran, dia tambah. Dia tahu bahwa itu bagian dari Quran tapi ia kurangi, dan dia paham betul itu tapi dia lakukan, maka fahuwa kafir. Status orang tersebut adalah kafir. Naudzubillah min dzalik, ya. Ini sudah diberitahu nih yang kata baterainya mau habis. Ya kalau begitu kita cukupkan dulu ya, nggak bawa cas-casan sepertinya ini. Baik santri sekalian, sementara cukup dulu karena baterainya mau habis, ya. Sebagai penutup dulu ya. Ada perbedaan atau ada pengecualian kalau memang itu riwayatnya ada. Misalnya di satu qiraat itu ada yang mengatakan wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, ada wanya. Tapi di qiraat lain sari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Nah, adanya wasari'u dengan tidak adanya wa menjadi sari'u, karena itu ada riwayat yang membenarkan akan bacaan tersebut. Nah, sebagaimana yang saya dengar penjelasan dari Syekh Aiman Sued, maka yang seperti itu bukan termasuk yang dilarang karena memang ada riwayatnya. Sedangkan kalau tadi penjelasan Imam An-Nawawi, catatannya tidak ada ujmi'a alaihi, yang padahal ulama sudah ijma akan tidak adanya riwayat tersebut. Maka ketika dia melakukan itu alimun bidzalik, tahu itu tidak sesuai dan dia tetap melakukan, maka naudzubillah, kata beliau, fahuwa kafir. Baik, karena baterainya habis, kita cukupkan dulu. Nih sudah lebih dari 15 menit ya nampaknya ya. Kita lanjut di lain kesempatan insyaallah. Nanti bisa santri buat rangkuman catatannya ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum, wallahu taala a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.